Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semuanya. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan semoga sedulurku semuanya selalu dijauhkan dari penyakit apapun. Karena di kondisi saat ini kan yang kita perlukan adalah sehat. Makanya supaya tidak mudah terserang khususnya virus yang melanda saat ini ya, jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan 3M ya yang dianjurkan pemerintah itu. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi kebersihan lah intinya. Seperti mungkin ya yang pernah diajarkan orang-orang tua kita semasa kita kecil dulu. Salam sehat selalu. Baiklah, kita langsung ke cerita ya. Kali ini Pak D akan membawakan kiriman dari Mbak Uci. Siapa yang gak kenal dengan Mbak Uci? Kali ini Mbak Uci mengirimkan cerita seperti yang lalu, masih di tempat yang sama ya, di Merauke. Oh ya, sebelumnya Mbak Uci ini menyampaikan maaf karena baru bisa berbagi lagi. Nggak apa-apa Mbak Uci, yang pasti mudah-mudahan Mbak Uci selalu dikasih seger kewarasan, istilah wong Jawa ya, sehingga bisa selalu berkirim cerita ke sedulur semua di Dongeng Tengah Malam ini. Tapi sebelum ke ceritanya Mbak Uci ini ya, seperti biasa bagi sedulurku semuanya yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentar-komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya Dongeng Tengah Malam, supaya selalu bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Baik, kita langsung ke ceritanya dari Mbak Uci ini. Jadi ceritanya ini masih di tempat yang sama, di Merauke. Malam itu Mbak Uci tidur di rumah kosnya, karena kebetulan putranya Mama atau Pak dokter ya, yang jadi dokter ya, sudah balik ke Merauke. Sedangkan Mama itu masih di Surabaya. Mama itu kan bosnya ya, yang punya tempat praktek dokter atau sama apoteknya ini. Nah, kira-kira tengah malam ya, sekitar jam 2 lewat lah yang diingat Mbak Uci itu. HP-nya Mbak Uci ini tiba-tiba berbunyi. Karena berbunyi dilihatlah, setelah dilihat ternyata itu adalah dari Mama. Karena ada telepon dari Mama, langsung diangkat lah sama Mbak Uci. Begitu diangkat, halo-halo, ternyata Mama ini mengabarkan kalau beliau ini sudah ada di Bandara Hasanuddin Makassar. Karena memang beliau hari itu kan mau balik ke Merauke bersama anak dan cucunya. Jadi pesawat dari Surabaya transit dulu di Makassar, dan sekitar jam 3 itu biasanya baru berangkat ke Merauke. Ternyata saat transit itu cucu beliau ini terserang sakit demam tinggi. Karena sakit, jadi beliau ini bingung mau lanjutkan ke Merauke atau nemeni anak dan cucunya yang sakit. Makanya beliau menelpon ke Mbak Uci ini, meminta tolong untuk memberitahu Pak dokter yang saat itu kan ada di rumah tentang keadaannya Mama ini. Begitu minta tolong itu, Mbak Uci ini sempat hanya terdiam, nggak bisa jawab apa-apa. Karena apa? Karena hari itu kan sudah tengah malam. Mbak Uci sendiri juga takut seandainya mau keluar sendirian. Tapi karena Mama ini memohon-mohon, minta tolong supaya Mbak Uci ini segera ke apotik, akhirnya mau nggak mau
Mbak Uci pun mengiyakan. Lah gimana tidak? Yang minta bosnya atau mamanya, apalagi ada keperluan yang mendesak seperti itu. Akhirnya Mbak Uci pun mengiyakan dan segera berganti pakaian untuk siap-siap ke apotek. Saat Mbak Uci sudah di luar rumah kos, jujur saja katanya Mbak Uci, hatinya Mbak Uci terasa deg-degan sekali malam itu. Merasa nggak enak lah. Mbak Uci pun beberapa saat berdiam diri sambil nyandar ke pintu antara jalan ya. Atau karena takut banget ya saat itu. Suasananya memang sangat sepi sekali malam itu. Dan jalanan menuju ke apotek itu penerangannya itu minim sekali, jadi nggak terlalu terang. Apalagi jalannya itu kan dekat dengan kebun yang ada pohon mangganya. Jadi semakin gelap lah, karena tidak dipasangi lampu di situ. Lah posisi Mbak Uci saat ini kan masih bersandar di pintu ya. Saat Mbak Uci berdiri di depan pintu, berdiam diri di depan pintu, samar-samar Mbak Uci ini mendengar ada seperti alunan musik dangdut yang sedang diputar. Sepertinya kalau didengar-dengar itu suaranya dari rumahnya Opa atau tetangga yang jaraknya sekitar 2 rumah lah dari tempat kosnya Mbak Uci ini. Mbak Uci mencoba mendengarkan baik-baik. Apa benar dari rumah Opa itu? Setelah didengar baik-baik ternyata betul. Itu adalah suara musik dangdut. Berarti kan masih ada orang yang belum tidur malam itu. Mendengar suara musik itu masih menyala, Mbak Uci pun sudah agak tenang lah dalam hatinya ini. Karena berarti kan masih ada orang yang masih melek, istilahnya masih belum tidur ya. Dan Mbak Uci pun lanjut jalan. Dan suara musik itu terdengar makin kencang. Mbak Uci sebenarnya agak terheran juga. Karena tidak biasanya mereka itu menyalakan musik sampai jam segini. Biasanya paling mentok itu jam 12 lah. Itu sudah dimatikan. Tapi Mbak Uci nggak memikirkan, sudahlah. Yang penting kan berarti masih ada orang yang begadang di situ. Dan Mbak Uci pun teruslah berjalan cepat-cepat karena mama ini berkali-kali telepon. Apa sudah ke tempatnya Pak Dokter? Akhirnya ya udahlah, Mbak Uci berjalan terus. Sesampainya di samping rumah Opa, Mbak Uci ini kaget karena suara musik itu tiba-tiba tidak terdengar lagi. Bahkan rumahnya pun itu kelihatan gelap. Yang berarti kan semua penghuninya sudah tidur. Yang terlihat hanya lampu depan rumah saja yang masih menyala. Sepi sekali, nggak ada seorang pun di luar. Melihat itu seketika jantungnya Mbak Uci ini seperti ditusuk dan semakin deg-degan yang pasti. Kemudian Mbak Uci pun menengok ke belakang. Di belakang pun tidak ada siapa-siapa. Jadi malam itu cuma Mbak Uci sendirian yang ada di luar rumah. Ada sedikit heran sebenarnya Mbak Uci ini. Kemana perginya anjing-anjing yang dipelihara Opa? Karena biasanya Opa kan ada melihara anjing ya. Biasanya kan masih ada suara-suara kalau ada orang lewat. Tapi ini kenapa? Tidak ada satupun yang jaga di luar rumahnya Opa ini. Tapi ya sudahlah. Mbak Uci nggak mau pikir panjang. Karena apa? Jantungnya Mbak Uci ini masih terasa makin deg-degan. Masih deg-degan kencang gitu. Sampai-sampai Mbak Uci ini merasakan keringat dingin mulai keluar. Dan bulu kuduknya pun mulai berdiri. Mbak Uci mau lari tapi kakinya ini terasa berat gitu loh.
Apalagi jalanannya kan masih tanah, nggak rata, jadi bercampur batu-batu. Nah ini bikin langkah kakinya itu tersandung-sandung. Ketika melewati rumah Bapak Satpol PP, setelah itu kan kebun yang gelap. Bulu kudunya Mbak Uci ini semakin merenang. Suara detak jantungnya itu juga semakin deg-degan, semakin dirasakan ya. Yang membuat Mbak Uci ini pingin menangis karena saking takutnya. Dan yang dirasakan Mbak Uci ya, udaranya itu semakin dingin, menusuk-nusuk tulang rasanya. Tetapi Mbak Uci pun masih tetap berjalan. Sampai di ujung kebun dan akan melewati pohon mangga, tiba-tiba Mbak Uci ini kaget. Karena di depannya Mbak Uci itu melihat ada sosok perempuan berbaju putih panjang sampai menyentuh tanah ya, duduk di dahan pohon mangga di sebelah kanan jalan. Secara logika saja ya, mana ada malam-malam begini ada perempuan duduk di atas pohon itu. Tanpa pikir panjang, Mbak Uci pun berlari kencang tanpa menengok kanan kiri. Hingga sampai di pinggir jalan raya, Mbak Uci pun langsung berlari menyeberang ya. Dan jalanan pun masih sepi. Untungnya di seberang jalan tuh ada Mas Agus, karyawannya Mama, bersama temennya ya, itu sudah sampai di situ duluan. Melihat Mbak Uci berlari kencang seperti itu, Mas Agus pun bertanya sama Mbak Uci, "Ono apa Mbak? Kok pengen pucet gitu? Ada apa Mbak? Kok sampai pucet seperti itu?" "Nggak apa-apa," jawab Mbak Uci sambil ngos-ngosan ya habis lari seperti itu. Dan mereka bertiga pun akhirnya nemui Pak Dokter ya untuk nyampaikan apa yang dipesan sama Mama ini. Dan Pak Dokter sempat tanya, "Mbak Uci tadi nggak apa-apa ke sini?" Tidak apa-apa kok Pak." Pak Dokter, jawabnya Mbak Uci. Tadi lari ngos-ngosan gitu," balas Mas Agus. "Kalau gitu Mbak Uci tidur di apotik sudah. Nanti habis subuh baru pulang ke rumah," tanya dokter ke Mbak Uci. Tetapi Mbak Uci menolak tawaran Pak Dokter. Dan kemudian mereka bertiga pun pamit pulang. Setelah di luar apotik, Mbak Uci pun minta tolong sama Mas Agus ya untuk mengantarkan pulang. Karena jujur saja Mbak Uci ini masih sangat merasakan ketakutan. Karena diminta tolong, akhirnya Mas Agus pun bersama temennya ini ya nganteri Mbak Uci untuk pulang. Lah di perjalanan saat sampai di bawah pohon mangga, mereka berdua ini terkaget-kaget melihat suasana sekitarnya yang gelap. Sampai Mas Agus dan temannya tuh bilang, "Mbak Uci, pean kok wani liwat nang kene jenan. Aku masih lanang kerjaanku nyopir. Nek dikongkon metu bengi lewat dalan peteng koyo ngene, sumpah aku gak wani, Mbak. Pean mau mlaku ijen ta?" "Iya Mas," jawabane. "Astaga, aku mau metu ngejak koncoku iki kok. Pean termasuk kendel Mbak Uci. Terpaksa Mas, kan dimintai tolong sama bos," katanya Mbak Uci. "Ya gak enak lah nek gak gelem. Makanya aku minta tolong pengen nganter aku pulang. Iku soalnya aku tadi dikasih lihat ada perempuan ada duduk di pohon mangga tadi." Mendengar cerita dari Mbak Uci, Mas Agus sempat kaget. Loh, dan Mas Agus sama temennya pun saling pandang. Karena mereka berdua ini sepertinya takut dari apa yang diceritakan Mbak Uci barusan. Karena melihat itu, Mbak Uci pun nggak tega lah melihat
Mas Agus dan temennya ini. Makanya Mbak Uti hanya minta diantar sampai di depan rumahnya Opa saja, supaya mereka nggak terlalu jauh lagi mengantar sampai ke kos-kosannya Mbak Uti. Setelah sampai di depan rumahnya Opa dan Mbak Uti memang cukup sampai di situ nganternya, mereka pun dengan mimik yang seperti ketakutan ya. Kemudian mereka berdua cepet-cepet putar balik ke kendaraannya untuk segera meninggalkan Mbak Uci. Dan Mbak Uci hanya mengawasi mereka sampai mereka berdua tuh melewati pohon mangga tersebut. Dan setelah itu Mbak Uci pun langsung balik pulang ke tempat kos-kosannya. Itu tadi salah satu cerita yang mengerikan dari Mbak Uci ya. Walaupun bertemu dengan sosok di pohon mangga itu, Mbak Uci tetap maju tak gentar. Itulah sosok Mbak Uci. Bayangkan seandainya sedulurku di posisi Mbak Uci ya, apa yang akan dilakukan seandainya bertemu sosok tersebut di atas pohon mangga dengan duduk di dahan ya, di ranting dahan itu ya, dengan bajunya itu menjulur ke bawah sampai ke tanah. Apakah akan terus berjalan atau kembali lagi ke tempat kosnya? Ayo tulis di kolom komentar bagaimana seandainya sedulurku di posisi Mbak Uci pada saat mau melewati pohon mangga itu dan melihat penampakan sosok berbaju putih tersebut. Monggo ditulis di kolom komentar. Saya akan lanjut atau saya kembali ke kos-kosan. Itu tadi cerita Mbak Uci. Mbak Uci terima kasih atas kiriman ceritanya. Sekali lagi terima kasih Mbak Uci. Ditunggu cerita-cerita berikutnya karena ternyata masih banyak segudang pengalaman Mbak Uci ini dengan pengalaman mistis ini. Dan bagi sedulurku yang ingin berbagi cerita bisa via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo, mari berbagi cerita di sini. Siapa tahu ada sedulurku juga akhirnya mengalami hal yang sama yang harus dilakukan seperti ini. Berbagi pengalaman lah, sharing pengalaman, berbagi pengalaman, mungkin ada hikmahnya dari semua kejadian yang dialami dari sedulurku semua seperti Mbak Uci ini. Baiklah, itu tadi cerita dari Mbak Uci. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku Dongeng Tengah Malam semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, baik di YouTube maupun di Spotify. Sekian untuk cerita kali ini. Saya Pak D. Alvan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.